Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Indriana 677 sebagai moderator dan Yusulia 676 sebagai notulen. Di sini kita akan melakukan diskusi terkait kasus CBL 4 mengenai sistem pencernaan dan pernafasan. Di sini kita dapat kasus A ya. Bisa dilihat bareng-bareng untuk kasusnya. Di sini kasus A itu ada pasien Nyonya S, usianya 65 tahun, berat badannya 60, tinggi badannya 165 cm. Masuk rumah sakit dengan keluhan batuk, kadang sesak nafas, jadi kaki terasa sakit, kram, pusing, leher cengeng, dan kaku, merasa kurang istirahat. Lalu diagnosis dokternya itu ada hipertensi, asma, insomnia, dan riwayat penyakitnya itu ada hipertensi disertai CHF dan tidak ada riwayat lainnya. Untuk keluhannya tadi pasien berarti masih merasakan batuk, sesak nafas, dari kaki sakit, pusing, leher cengeng dan kaku sampai hari terakhir ya. Lalu ke bawah. Ini untuk TTC-nya, ada tekanan darah, respiration rate, temperatur sama nadi. Lalu di situ ada hasil pemeriksaan laboratorium. Ini untuk terapi pengobatan DRS ya, berarti obat yang diberikan ke pasien pada saat masuk rumah sakit. Ya sebelumnya untuk diskusi ini nanti dilakukannya selama kurang lebih 100 menit ya. Kita sepakati bersama terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu klasifikasi istilah dan konsep selama 10 menit, terus identifikasi permasalahan selama 20 menit, lalu brainstorming plus analisis permasalahan 45 menit, dan nanti yang terakhir itu ada penentuan penyelesaian kasus. Apakah semuanya setuju atau ada yang ingin diubah? Setuju. 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 Ya oke, baik, berarti kita langsung ya, bagaimana? Ya, mohon maaf, mau nanya. Tadi kan dikasih waktunya sama Bu Nial sampai sekitar jam 4. Berarti kan hanya sekitar 60 menitan ya? Oh iya. Jadi kira-kira mau gimana nih untuk yang waktunya? Izin masuk mungkin yang identifikasi permasalahan bisa dibikin 10 menit aja mungkin. Bagaimana yang lain jika identifikasi permasalahan jadinya waktunya 10 menit? Apakah setuju? Ya, setuju. Iya, Ya, setuju. Ya, baik. Berarti langsung masuk ke yang pertama ya, klarifikasi istilah dan konsep. Jadi di sini kan pasien itu diagnosis dokternya ada hipertensi, asma, insomnia, dan dia itu ada riwayat penyakit pasiennya hipertensi disertai CHF. Mungkin udah ada yang tahu atau cari terkait CHF itu apa? Apakah mungkin ada hubungannya sama asma, insomnia, atau ada hubungannya dengan hipertensinya? Mungkin ada yang udah nyari, bisa mengemukakan pendapatnya di sini. Gimana teman-teman? Apakah sudah ada yang cari terkait CHF? Mungkin dihubungkan dengan gejala yang keluhan yang dialami pasien begitu, atau dihubungkan dengan penyakit, dihubungkan dengan diagnosis dokternya? Apakah ada hubungannya atau tidak?
izin masuk, Mbak. Ya, baik Dinda silakan. Mungkin saya sudah mencari terkait dengan CHF ya. Nah, CHF ini adalah chronic heart failure. Nah, di sini tuh di mana menurut Perci ini merupakan suatu abnormalitas dari struktur jantung atau fungsi yang menyebabkan kegagalan dari jantung untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di sini juga kan di pasiennya terdapat data lab yaitu berupa kardiomegali. Nah, di sini untuk kegagalan jantung juga data labnya termasuk kardiomegali atau pembesaran jantung. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi berarti di sini CHF itu abnormalitas dari struktur jantung untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini ditunjang, ini juga ada data lab yang menunjang kalau pasien itu didiagnosisnya CHF ya. Dari ronsen toraknya itu ada kardiomegali atau pembesaran jantung. Mungkin yang lain ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi terkait dari diagnosisnya mungkin atau penyakit CHF-nya itu ada hubungannya atau tidak dengan asma atau insomnia-nya atau hubungannya dengan hipertensi mungkin. Izin masuk. Moderator, nama saya Putri, NIM 080. Mungkin terkait dengan asma, asma itu sendiri merupakan suatu sumbatan atau obstruksi saluran nafas yang bersifat reversibel didukung tadi dengan RO toraksnya ya, ada kardiomegali dan juga apa tuh tadi yang satu lagi, sebentar. Sama bronkitis disertai dengan batuk dan juga mengi tadi. Iya baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk asma di sini itu suatu sumbatan atau obstruksi saluran nafas yang bersifat reversibel, didukung dari ronsen toraksnya, disebutkan bronkitis dan disertai batuk dan mengi. Apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi terkait istilah dan konsep teman-teman? Saya Mbak izin masuk Mbak. Ya silakan Silva. Ya, saya Silva NIM 078 izin masuk ya mengenai di kasus kita kan juga pasien didiagnosis insomnia. Nah, menurut guideline yang saya baca yaitu dari American Associated of Sleep Medicine di mana untuk insomnia ini kan terbagi menjadi dua. Ada yang insomnia primer sama insomnia sekunder. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu terkait definisi dari insomnia. Nah, insomnia ini merupakan gangguan tidur atau kesulitan tidur yang dialami oleh pasien. Nah, bisa dikatakan insomnia ini apabila kejadian sulit tidur ini berulang, di mana biasanya itu minimal 3 kali dalam seminggu, dan itu berlangsung selama 1 bulan, seperti itu. Nah, karena kan tadi kan insomnia ini kan dibagi jadi dua ya, primer dan sekunder. Nah, untuk yang sekunder ini, insomnia ini disebabkan karena adanya penyakit komorbid atau penyakit penyerta. Nah, menurut guideline ini juga saya baca di mana insomnia ini dapat meningkat risikonya apabila terdapat kondisi penyakit seperti yang pada kasus kita yaitu ada CHF dan asma. Nah, adanya CHF dan asma ini meningkatkan risiko kejadian dari insomnia ini sehingga insomnia dalam kasus ini kita ini termasuk di dalam insomnia komorbid atau insomnia sekunder seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Silva. Jadi berdasarkan yang tadi dijelaskan oleh Silva ya, insomnia-nya itu ada primer dan sekunder. Untuk yang insomnia sekunder itu bisa disebabkan karena adanya penyakit komorbid. Yang salah satunya itu adalah penyakit CHF dan asma. Seperti yang ada di kasus kita. Ya berarti dari penjelasan Silva memang ada hubungannya antara CHF, asma dan insomnia-nya ya teman-teman. Nah terus apa
apakah ada lagi yang ingin diklarifikasi terkait istilah dan konsepnya? Atau sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin dari yang hipertensinya teman-teman, apakah ada hubungannya dengan penyakit yang lainnya? Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Rifda. Dari saya Rifdas Nadina Aiman, NIM 079, izin menambahkan. Jadi kan pasien juga didiagnosis hipertensi ya, disertai dengan CHF. Nah, kalau yang sepemahaman saya tuh hipertensi ini bisa merupakan salah satu resiko dari terjadinya CHF gitu. Nah, kalau misalnya pasien itu seperti yang kita tahu ya, untuk pasien hipertensi kan harus mengontrol tekanan darahnya terus-terusan gitu ya, seumur hidup gitu minum obatnya. Nah, kalau misalnya pasien tidak mengonsumsi obat hipertensi dan tekanan darahnya tidak terkontrol, jadi nanti bisa berkembang menjadi gagal jantung atau CHF itu sendiri begitu mungkin. Terima kasih sudah. Ya, jadi yang tadi dijelaskan itu berarti hipertensi itu kan merupakan salah satu resiko dari CHF. Nah, jika hipertensinya ini tidak terkontrol, maka akan berkembang jadi gagal jantung. Mungkin ada yang mau diklarifikasi lagi atau sudah cukup teman-teman? Terkait mungkin terkait keluhannya, PTC-nya, atau data lab dan dari terapi pengobatannya. Apakah sudah cukup teman-teman? Kalau misalkan sudah cukup, mungkin kita bisa lanjut lagi. Atau masih ada yang ingin diklarifikasi? Dari saya cukup. Cukup Mbak, bisa dilanjut. Oke, baik. Kita lanjut ya ke yang kedua terkait identifikasi permasalahan. Nah, jadi kan di sini ada keluhan, TTV, sama data lab ya. Mungkin dari yang pertama, TTV dulu, mungkin ada dari misalkan dari tekanan darahnya atau nadinya atau suhunya, RR-nya gitu yang nggak normal, mungkin sudah ada yang nyari, bisa diberitahukan. Izin masuk moderator. Ya, silakan bisa. Jadi kalau dilihat dari tanda-tanda vital ya, untuk yang pertama itu ada tekanan darah. Jadi pasien ini untuk tanggal 21 dan 23 April itu tekanan darahnya cukup tinggi ya. Nah, sedangkan untuk tanggal 22, 24, dan 25 itu untuk tekanan sistoliknya itu normal, namun untuk tekanan diastoliknya ini agak rendah gitu. Kemudian yang kedua ada heart rate. Untuk heart rate itu dia masih normal semua, untuk suhu juga masih normal. Namun selanjutnya ada respiratory rate itu mungkin agak meningkat di tanggal 21 dan 22, selainnya normal. Oke, makasih. Ya. Berarti untuk yang TTV-nya itu ada yang yang tidak normal itu tekanan darah ya pada tanggal 21 dan 23 April ya. Lalu ada RR-nya meningkat di tanggal 21 dan 22. Mungkin untuk yang data laboratoriumnya apakah sudah ada yang mencari? Ada yang nilainya tidak normal?
Izin masuk, Mbak. Ya, silakan Linda. Untuk nilai HB-nya kan di sini pasien ketahui 10,5 ya. Nah, itu berarti dikatakan menurun gitu. Karena HB ini juga bisa disebabkan oleh penurunan HB ini bisa disebabkan oleh CHF juga. Oke, terima kasih Linda. Jadi HB-nya menurun ya. Tadi yang kata Linda itu bisa disebabkan oleh CHF. Mungkin ada lagi dari data lab yang tidak normal atau dari pemeriksaan penunjangnya mungkin menunjukkan problem medik yang mana. Izin masuk, Mbak. Ya, silakan Silva. Saya Silvan, NIM 078, izin masuk ya. Di sini kalau untuk pemeriksaan penunjang dari diagnosis pasien, apabila kita lihat pada kasus ini kan hasil ronsen toraksnya kan menunjukkan kardiomegali mild ya, yang ini merupakan karakteristik dari memang benar adanya CHF yaitu gagal jantung. Kemudian juga ronsen toraks bronkitis ini merupakan karakteristik dari asma pasien yang dialami pasien. Terima kasih. Itu Pak. Ya, jadi untuk yang ronsen toraksnya itu kan kardiomegali ya. Itu merupakan karakteristik dari CHF. Lalu mungkin dari yang tadi kita sudah bahas ya, berarti untuk problematik yang dialami pasien mungkin apa saja gitu. Dari yang tadi kita bahas, ini ada yang bisa mengemukakan pendapatnya untuk problematik yang dialami oleh pasien apa saja. Izin masuk moderator. Ya, silakan Yusra. Mungkin kalau dilihat dari terapi yang diberikan di rumah sakit ya, misalnya yang pertama ada nebulizer Ventolin Flexotide dan Seretide Diskus itu digunakan untuk mengatasi asma. Selanjutnya untuk Kandesartan itu bisa digunakan untuk terapi antihipertensi dan untuk CHF-nya juga. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Yusra. Ya, mungkin dari yang lain terkait pengobatannya itu ditujukan untuk problematik yang mana gitu. Kan itu ada ceftriaxone, omeprazol, lansoprazol, lalu ada alprazolam, sandesatan, cetirizine, seretide, diskus. Gitu mungkin sudah ada yang mencari terkait obat-obatnya itu. Ditujukan untuk problematik yang mana? Izin masuk ya, Mbak. Silakan, Silva. Ya, saya Silva 078, izin masuk ya, menambahkan untuk terapi yang diterima pasien di rumah sakit, untuk yang alprazolam, tadi kan Ibu menyampaikan ada ini ya, ada revisi, untuk alprazolamnya itu kan 1 kali 0,5 mg, nah ini digunakan kalau dalam kasus ini digunakan untuk agen sedatif terapi insomnia. Terima kasih. Oke, terima kasih Silva. Jadi di sini alprazolam itu sebagai obat sedatif untuk terapi insomnia ya. Jadi mungkin dari yang tadi ya, yang ada TTV, terus data lab itu data subjektif dan objektif mana aja yang mendukung ke problematik pasien gitu. Mungkin bisa di diklasifikasikan berdasarkan problematik pasien. Mungkin dari CHF itu subjektif objektifnya yang mana begitu. Gimana teman-teman?
untuk data subjektif dan objektifnya dari masing-masing problem medik pasien. Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Izin masuk. Ya, silakan. Mungkin terkait dengan CAF, problem mediknya hipertensi dengan CAF, subjektifnya pusing, sesak nafas, leher cengang, dan kaku. Untuk objektifnya sendiri ada tekanan darah pada tanggal 21 140/71 dan tekanan darah pada tanggal 23 150/55 juga ronsen toraksnya yaitu kardiomegali. Ya, mungkin Mbak Putri bisa diulangi kembali ya terkait subjektif dan objektifnya. Ya, kalau subjektifnya itu ada pusing, sesak nafas, leher cengang dan kaku. Oke, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Ya, jadi untuk yang problem medik pasien yang CHF, hipertensi disertai CHF, jadi untuk objektifnya itu ada pusing, sesak nafas, leher cengang, dan kaku. Kemudian objektifnya itu ada tekanan darah meningkat, ronsen toraks, kardiomegali. Mungkin ada yang lain untuk problem medik pasien yang lain, subjektif dan objektifnya. Saya izin masuk. Ya, silakan. 81. Untuk problem medik yang lainnya yaitu asma, untuk subjektifnya itu batuk dan kadang sesak nafas. Nah, untuk objektifnya ini adalah RR-nya 22 kali per menit pada tanggal 21 sampai 22. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi untuk problem medik yang kedua itu ada asma ya, untuk subjektifnya itu batuk dan kadang sesak nafas, lalu objektifnya itu ada RR-nya pada tanggal 21 dan 22 itu meningkat ya 22 kali per menit. Mungkin ada lagi yang lain terkait problem medik pasien yang lain, subjektif dan objektifnya? Enggak. Ya, silakan, Silva. Ya. Saya Silva ini izin menambahkan untuk problem medik insomnia. Di sini bisa dilihat dari untuk subjektifnya ini pasien merasa kurang istirahat. Kemudian untuk objektifnya ini ada diagnosis dari dokter yaitu insomnia. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Silva. Ya, jadi untuk yang ketiga itu adalah problem mediknya itu insomnia ya, untuk subjektifnya pasien kurang istirahat dan objektifnya itu tadi diagnosis dokternya itu insomnia. Berarti bisa dilihat ya dari yang tadi kita bahas, untuk problem medik pasien itu berarti ada hipertensi disertai CHF, lalu ada asma, dan ada insomnia. Begitu ya teman-teman. Apakah mungkin langsung kita lanjut saja ya ke brainstorming dan analisis permasalahan. Mungkin udah ada yang cari terkait tata laksana untuk CHF atau asmanya dan insomnianya. Apakah sudah sesuai dengan yang terapi yang diberikan di rumah sakit atau ada yang kurang atau tidak sesuai begitu? Mungkin ada yang sudah mencari, bisa dijelaskan begitu di sini. Mungkin pertama dari CHF-nya dulu ya, mungkin sudah ada yang mencari terkait tata laksana CHF gitu. Apakah ada DRT
apakah obat yang diberikan di rumah sakit itu sudah benar. Atau mungkin bisa yang asma dulu juga nggak apa-apa, atau yang insomnia-nya dulu. Izin masuk moderator. Ya, silakan bisa. Mau masuk tentang yang CHF tadi ya. Ya, jadi kalau yang dari saya baca dari Perki tahun 2020, pasien CHF itu seharusnya dikasih 3 macam antihipertensi. Yang pertama itu ada ACI atau ARB, beta blocker selektif, dan mineraloreseptor antagonis atau MRA. Sedangkan di kasus ini pasiennya kan baru dikasih kandesartan atau golongan ARB ya. Gitu. Jadi mungkin perlu DRP-nya itu ada kebutuhan terapi tambahan gitu. Mungkin bisa diulangi kembali Rizdah terkait tadi untuk terapi pasien CHF-nya. Ya. Ya, jadi kan tadi itu pasien CHF itu harusnya diberi OAT-nya kan 3 itu ya, ACI, ACI atau ARB, ditambah beta blocker, ditambah MRA. Namun pasiennya itu baru dikasih kandesartan atau golongan ARB gitu. Jadi mungkin DRP-nya itu kebutuhan terapi tambahan gitu. Baik, terima kasih Rizdah. Jadi ini untuk yang pemeriksa CHF ya. Menurut Perki itu pasien CHF itu harusnya diberi 3 macam obat. Itu ada ACI atau ARB, beta blocker selektif, dan MRA. Namun kan di kasus kita itu pasiennya baru diberikan kandesartan sehingga ada DRP kebutuhan terapi tambahan gitu teman-teman. Apakah ada yang punya pendapat lain terkait yang CHF ini atau ada yang ingin ditanyakan gitu? Atau ada yang didiskusikan terkait yang Profimedik CHF ini untuk terapinya? Izin masuk, Mbak. Iya, silakan Linda. Kan tadi kata Rifda kan untuk CHF ini menggunakan 3 golongan ya. Ada ACI, beta blocker, dan MRA ya. Tadi tuh. Nah, yang saya baca juga di Perki itu untuk golongan beta blocker itu tidak boleh atau kontraindikasi dengan pasien asma. Nah, itu bagaimana? Baik, terima kasih Linda. Mungkin Rizdah mau menjawab atau teman yang lain mungkin yang tahu bisa menjawab. Ya, silakan. Izin menjawab moderator. Ya, jadi kan tadi kan beta blocker itu kontraindikasi untuk pasien asma ya. Jadi apa caranya itu solusinya bisa dengan beta blocker yang selektif gitu. Beta blocker yang selektif contohnya itu misalnya seperti bisoprolol gitu. Jadi nggak akan nggak akan ngeganggu yang asmanya gitu, yang untuk di saluran pernapasannya. Ya, terima kasih Rizdah. Bagaimana Winda? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih sudah. Terima kasih. Jadi, ya tadi kan pasien itu ada diagnosisnya itu ada asma ya. Tapi ini diberikan beta blocker.
solusinya itu dia bisa pakai beta blocker yang selektif sehingga tidak akan mengganggu dari asmanya. Untuk contoh beta blocker yang selektif itu salah satunya itu ada bisoprolol. Mungkin ada yang lain terkait problem medik yang sama atau problem medik yang lain dari asma atau insomnia-nya begitu, apakah ada masalah atau obatnya sudah benar? Izin masuk moderator. Ya, silakan Mbak Putri. Mungkin terkait problem medik yang asma, saya rasa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penunjang lab yang lain, misalnya FEV 1%-nya, untuk mengetahui si asma ini dalam rentang ringan, sedang, atau parah. Baik, terima kasih Mbak Putri. Satu lagi, saya mau nanya, tadi kan ibunya juga baru ngasih tahu bahwa batuk si pasien ini batuk berdahak. Apakah kita perlu menambahkan obat batuk berdahak apa bagaimana terkait asma disertai dengan batuk? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, jadi ya benar tadi yang dikatakan Mbak Putri ya. Tadi ibunya bilang kalau misalkan si pasien ini tuh batuk berdahak, Pak. Jadi apakah perlu ditambah obat untuk batuk berdahaknya atau tidak? Menurut teman-teman bagaimana? Mungkin ada yang punya pendapat? Apakah perlu ditambah obat untuk batuk berdahaknya atau tidak? Nah, izin masuk ya, Mbak. Iya, silakan Silva. Ya, saya Silva, 078. Izin masuk ya. Kalau menurut berdasarkan pertanyaan Mbak Putri tadi ya, Mbak Putri tadi kan pasien mengalami batuk berdahak. Nah, perlu ditambahkan obat untuk mengatasi batuk berdahaknya atau tidak? Kalau menurut saya, menurut pertimbangan saya, batuk berdahak ini kemungkinan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien, dan adanya batuk ini juga dapat menyebabkan keparahan dari sesak atau mengiang dialami pasien itu, sehingga perlu ditambahkan obat batuk berdahak untuk pasien seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Silva. Jadi di sini menurut Silva itu perlu ya ditambahkan obat batuk berdahaknya karena kemungkinan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Mungkin ada yang punya pendapat lain terkait yang ini perlu ditambah obat untuk batuk berdahaknya atau tidak? Nah, Mbak Ana izin masuk lagi ya. Ya, silakan. Menambahkan ya untuk problematik insomnia, kan belum dibahas ya. Kalau menurut yang saya baca masih sama dari guideline yang tadi, yang American Association of Sleep Medicine di situ. Kan di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, untuk insomnia yang dialami pasien ini masuknya ke dalam comorbid insomnia disorder. Nah, untuk comorbid insomnia disorder di sini apabila dilihat ini kan berarti disebabkan oleh adanya kondisi medis penyakit komorbid. Nah, untuk penata laksanaan yang sebaiknya diberikan itu dengan mengatasi kondisi medis penyakit komorbidnya. Jadi untuk CHF dan asmanya ini diberikan terapi yang
tepat seperti itu. Kemudian juga untuk insomnia-nya ini dapat diatasi. Untuk first line-nya ini yang dipilih adalah CBTI atau Cognitive Behavioral Therapy Insomnia. Nah, ini bisa diberikan terlebih dahulu. Nah, apabila tidak efektif, baru diberikan terapi farmakologi, sehingga untuk pemberian alprazolam ini dinilai belum perlu diberikan kepada pasien. Karena apabila dilihat kan pasien belum ada riwayat pengobatan yang diterima ya. Jadi untuk first line terapinya itu yang direkomendasikan dan memang dinilai efektif untuk pasien dengan insomnia sekunder, yaitu pemberian dengan dilakukannya CBTI, Cognitive Behavioral Therapy Insomnia ini. Nah, kemudian saya juga menemukan bahwa alprazolam ini tidak direkomendasikan untuk diberikan pada pasien insomnia. Hal ini dikarenakan alprazolam ini dapat menyebabkan efek sedasi yang kuat pada pasien pada keesokan harinya, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera atau kecelakaan apabila menggunakan alprazolam ini. Sehingga rekomendasi yang diberikan lebih ke penghentian terapi alprazolamnya dan diganti ke CBTI dengan diinisiasi CBTI seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Silva untuk yang diagnosis yang insomnia, penggunaan alprazolam ini kurang tepat ya, karena alprazolam ini itu dapat menyebabkan efek sedasi yang kuat dan dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera. Jadi mohon maaf ya Pak, tadi untuk yang setelahnya berarti menggunakan apa ya? Oh ya, menggunakan American Association of Sleep Medication. Itu untuk Oh itu jurnalnya. nah, untuk first line-nya itu CBTI, Cognitive Behavioral. Mungkin saya tuliskan di chat saja ya Mbak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, berarti untuk yang logopedic insomnia berarti ada DRP, terapi kurang tepat ya untuk yang obat alprazolamnya. Lalu untuk yang obat yang lainnya, untuk yang injeksi ceftriaxone, lalu injeksi omeprazol, lansoprazol, cetirizine, itu bagaimana ya teman-teman? Apakah menurut teman-teman semua itu obatnya sudah benar atau ada yang tidak sesuai? Mungkin ada yang punya pendapat terkait obat-obat yang tadi, seperti yang injeksi ceftriaxone, omeprazol, lansoprazol, lalu cetirizine. Mbak, izin masuk. Ya, silakan Bunda. Saya Winda, NIM 81. Jadi untuk injeksi ceftriaxone, injeksi omeprazol, injeksi lansoprazol ini merupakan suatu profilaksis pada saat di rumah sakit itu. Kalau setahu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Jadi tadi menurut Bunda itu untuk injeksi ceftriaxone itu biasanya digunakan memang digunakan untuk profilaksis pada saat di rumah sakit ya. Lalu untuk yang tadi untuk problematik asma mungkin sudah ada yang mencari begitu, apakah sudah benar terkait penggunaan nebulizer dan therapeutic diskusnya? Apakah penggunaan nebulizer dan therapeutic diskusnya itu ini kan digunakannya berarti bersamaan ya dari tanggal 21 sampai 25. Apakah itu boleh digunakan bersamaan atau bagaimana begitu? Apakah sudah ada yang mencari, sudah ada yang mendapatkan terkait nebulizer dan therapeutic diskusnya? Izin masuk Mbak Ana. Iya, silakan Winda. Jadi untuk terapi itu terapi untuk asma ini belum bisa ditetapkan ya.
tadi kata Mbak Putri juga harus ada pendukung yang lain. Jadi saya sendiri, saya pribadi, ini belum bisa menentukan terapi yang tepat untuk asma tersebut. Oke, terima kasih Linda. Apakah yang lain ada punya pendapat lain atau mungkin sudah mencari terkait penggunaan nebulizernya itu untuk apa begitu, untuk kondisi apa, dan yang selected diskusnya untuk kondisi asma yang bagaimana? Izin masuk ya, moderator. Saya Putri 080. Jadi untuk terkait pengobatannya, Ventolin inhaler isinya kan albuterol. Sedangkan yang seretit di diktus tadi itu isinya salmeterol. Nah, kalau untuk Ventolin sendiri biasanya digunakan untuk asma sebagai reliever atau agen pelega yang digunakan untuk mengatasi serangan asma yang akut. Sedangkan penggunaan yang seretet di diktus tadi itu digunakan sebagai agen controller atau untuk mengontrol terjadinya serangan asma berulang, begitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi yang tadi ditemukan Mbak Putri itu bahwa yang untuk yang nebulizer Ventolin itu biasanya untuk mengatasi serangan asma akut ya. Terus yang untuk terapitisnya itu biasanya sebagai agen controller untuk menangani asma yang berulang atau untuk terapi jangka panjangnya ya. Iya, berarti untuk yang tadi sudah kita dapatkan ya teman-teman, mohon maaf, lihat ke atas, scroll ke atas. Jadi untuk yang pertama itu yang kita temukan ya terkait permasalahannya itu ada yang untuk problematik hipertensi disertai CHF ya, adanya kebutuhan terapi tambahan, yaitu karena si pasien ini baru diberikan kandesatan, sedangkan pada per 2020 itu butuh 3 macam obat, yaitu ACE-ARB, beta-blocker, dan MRA. Kemudian untuk yang kedua itu ada permasalahan di insomnianya ya, karena penggunaan alprazolam ini dinilai kurang tepat untuk pasien mengatasi insomnia. Mungkin langsung ke plan-nya ya, langsung ke penyelesaian kasusnya. Mungkin dari yang pertama yang tadi yang CHF serta hipertensi, untuk penyelesaian DRP-nya, mungkin ada yang mau mengemukakan pendapatnya terkait penyelesaian DRP yang tadi untuk hipertensi disertai CHF yang kebutuhan terapi tambahan, untuk plan-nya bagaimana? Ya, izin masuk moderator. Ya, silakan Dika. Ya, jadi kan yang tadi DRP untuk problematik CHF ya, kan kebutuhan terapi tambahan. Jadi saya merekomendasikan untuk obat yang diberikannya itu ada kandesartan 1 kali 8 mg per hari, yang bisa dititrasi hingga 32 mg. Lalu obat yang kedua ada bisoprolol 1 kali 1,2 mg per hari, yang bisa dititrasi hingga 10 mg. Dan yang ketiga ada spironolactone
spironolakton 1 kali 20 mg, 25 mg per hari yang bisa dititrasi hingga 50 mg per hari. 1 kali 25 mg, Mbak. 1 kali 20 mg. Titrasi hingga 50 mg. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Rizda. Jadi untuk DRP yang tadi hipertensi disertai CHF ya, untuk penyelesaian DRP-nya itu diberikan obat kandesatan 1 kali 8 mg per hari dititrasi hingga 32 mg. Lalu bisoprolol 1 kali 1 mg. Bisoprolol 1 kali 1,25 mg per hari dititrasi hingga 10 mg. Lalu yang ketiga itu ada spironolakton 1 kali 20 mg dititrasi hingga 50 mg. Terus mungkin untuk yang tadi data terkait yang problematic insomnia, untuk penyelesaian kasusnya bagaimana? Apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ya, izin masuk ya, Mbak. Ya, akan sih, Pak. Terkait penyelesaian dari DRP insomnia tadi. Untuk DRP-nya kan berarti terapi tidak tepat, sehingga pemberian alprazolam 1 kali 0,5 mg dihentikan. Dan mulai inisiasi terapi CBTI. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk menurut Silva, untuk yang penyelesaian kasus DRP insomnia yang terapi tidak tepat, itu pemberian alprazolam 1 kali 0,5 mg dihentikan dan mulai inisiasi terapi CBTI. Apakah mungkin dari teman-teman semua ada yang menemukan lagi terkait masalah yang ada di kasus ini? Kalau dari saya cukup, moderator. Ya, baik, Mbak Siti. Apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait penyelesaian kasusnya? Izin bertanya. Ya, silakan Linda. Saya Linda, NIM 81. Nah, kan di situ ada yang harus dititrasi. Nah, itu tuh dititrasinya berapa lama ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Linda. Apakah ada yang ingin menjawab terkait titrasinya itu setiap berapa lama? Izin menjawab, moderator. Ya, silakan Linda. Jadi untuk yang obat kandesartan dan bisoprolol itu dititrasinya setelah 2-4 minggu pengobatan awalnya. Namun untuk yang spironolakton itu setelah 4-8 minggu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rizka. Jadi untuk titrasi kandesatan dan bisoprolol itu setiap 2-4 minggu setelah pengobatan awal ya, lalu yang spironolakton itu setelah 4-8 minggu. Kemudian mungkin langsung ke monitoring dan evaluasi DRP-nya ya. Berarti untuk yang problematik hipertensi dengan CHF untuk monitoringnya, apakah ada yang ingin menjawab untuk monitoring dari problematik yang hipertensi dan CHF? Izin masuk, moderator. Ya, silakan Mbak Putri. Baik, terkait untuk monitoring pada hipertensi disertai dengan CHF, itu pertama untuk obat kandesartannya dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal
dan serum elektrolit 3 dan 6 bulan setelah mencapai dosis target, dan selanjutnya tiap 6 bulan sekali menurut Perki 2020. Dosis target. Dan selanjutnya tiap 6 bulan. Kemudian untuk obat bisoprololnya diperiksa perburukan gagal jantung, hipotensi, simptomatik atau bradikardi. Kemudian untuk monitoring spironolakton sendiri, pemeriksaan fungsi ginjal dan serum elektrolit pada minggu pertama dan keempat setelah menaikkan dosis. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi untuk monitoring yang tadi DRT terkait kebutuhan pada pertambahan pada bulan Mei itu, hipertensi dan CF itu ada untuk pendekatan dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan serum elektrolit 3 dan 6 bulan setelah mencapai dosis target dan selanjutnya 6 bulan sekali. Kemudian untuk yang bisoprolol itu diperiksa kebutuhan gagal jantung, hipertensi simptomatik atau bradikardie. Kemudian untuk yang spironolakton, pemeriksaan fungsi ginjal dan serum elektrolit pada minggu pertama dan keempat setelah menaikkan dosis. Mungkin untuk yang problematic insomnia, untuk monitoringnya bagaimana? Ya, untuk yang problematic insomnia dilakukan penilaian efektivitas dari CBTI, di mana terdapat perbaikan kualitas tidur dari pasien. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Kita boleh tolong diulang. Ya, Mbak, untuk monitoringnya terkait efektivitas dari CBTI, di mana dilihat dari perbaikan kualitas tidur pasien. Ya, terima kasih. Terima kasih itu Pak. Ya, jadi untuk yang monitoring problematic insomnia-nya, itu dilihat dari terkait efektivitas dari CBTI-nya itu dilihat dari perbaikan kualitas tidur pasien ya. Lalu berarti kan tadi untuk problematic pasien itu kan ada asmanya, berarti belum ditemukan ya terkait masalahnya tadi karena butuh pemeriksaan penunjang ya untuk mengetahui itu asmanya derajatnya sudah apa gitu. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya di waktu yang berikutnya, waktu yang akan datang. Terus tadi untuk yang hemoglobinnya itu kan menurun ya, berarti bisa disebut anemia. Mungkin sudah ada yang mencari gitu, apakah anemia ini ada hubungannya sama CHF-nya atau bagaimana?
Sudah sampai mana, Dek, kelompok ini? Di penyelesaian kasus, Bu. Oke. Saya boleh lihat untuk kasusnya, saya ada revisi sedikit Oh iya, Bu. yang penggunaan obatnya. Ya, untuk yang nebulizer Ventolin Flexotide itu dipakai hanya tanggal 21 sampai tanggal 22 saja. Di tanggal 23-nya dia penggunaannya kalau perlu saja. Terus untuk Candesartan tadi sudah saya rawat ya, 8 mg. Terus setirisinya tablet, seretidiscusnya mulai tanggal 23. Ya, baik, Bu. Gimana? Ada kesulitan nggak dalam pembahasan kasusnya? Rumit ya? Iya. Mungkin kita bingung terkait asmanya aja sih, Bu. Nggak ada penegakan diagnosa ya. Oh ya, batuknya batuk berdahak. Tinggal disarankan aja mungkin nanti untuk penegakan diagnosanya. Terus batuknya juga kadang-kadang disertai dengan mengi. Kalau untuk pemeriksaan VEF ya, di tempat kami memang jarang dilakukan karena saya juga kurang tahu sih, saya bukan di bangsal paru soalnya, tapi jarang sekali untuk dilakukan, biasanya malah di polinya malah pemeriksaan VEF ya. Biasanya DPJP juga lihat dari hasil ininya sih, gejala-gejalanya dan dari ronsennya gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Gampang ya, lain-lainnya gampang ya. Untuk obat yang tidak digunakan lagi yang mana nih? Alprazolam, Ibu. Karena tadi saya baca itu dari yang ASN itu menjelaskan untuk first line-nya diberikan CBDI terlebih dahulu, terapi non-PAR terlebih dahulu, baru diberikan terapi farmakologis apabila tidak efektif, seperti itu. Ya. Oke, silahkan. Udah hanya alprazolam aja, obat lain tetap digunakan ya. Ya, mungkin dilanjut lagi ya tadi. Jadi yang untuk anemianya mungkin bagaimana teman-teman, apakah mungkin ada hubungannya sama PHS-nya, apakah perlu diterapi untuk anemianya? Izin menambahkan, moderator. Ya, menurut untuk yang anemia ya, menurut Perki, jadi anemia di sini itu kan bisa karena dari CHF-nya itu ya, sebagai komorbiditas dari CHF. Nah, di sini tuh biasanya juga anemianya itu yang anemia defisiensi besi begitu. Nah, terus di Perki juga disebutkan bahwa beberapa studi menunjukkan terapi dengan stimulan eritropoietin atau yang biasa kita sebut ESA ya, erythropoietin stimulating agent, memberikan perbaikan status fungsional pada pasien. Jadi mungkin nanti bisa direkomendasikan pemberian ESA.
Oke, terima kasih sudah. Jadi ya tadi di sini anemia itu bisa karena komorbid dari HF-nya ya. Biasanya itu karena anemia defisiensi zat besi. Bisa dipakai ESA. Ya, mungkin nanti bisa kita cari lagi ya terkait untuk terapi anemianya, apakah bisa menggunakan ESA atau bisa pakai yang lainnya. Lalu mungkin untuk, oh ya tadi untuk asmanya berarti tadi berdasarkan yang dijelaskan di Molina ya, berarti sepertinya kita akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya terkait asmanya untuk mengetahui nanti terapinya menggunakan apa. Lalu mungkin untuk non farmakologinya, apakah sudah ada yang mencari? Mbak izin bertanya. Oh ya, silakan Silva. Untuk CBTI ini kan termasuknya terapi non farmakologi ya, berarti tetap dimasukkannya ke terapi non par ini atau bagaimana teman-teman? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah untuk yang tadi insomnia kan membutuhkannya terapi non farmakologi? Apakah nanti dimasukkannya ke terapi farmakologi atau bagaimana? Izin masuk, Mbak Ana. Ya, silakan Linda. Ya, menurut saya yang ini tuh masuk ke terapi non-par. Karena kan kalau misalnya itu tuh gangguan tidur tuh harus diperbaikinya apanya gitu kan, bukan ke terapi farmakologinya. Ya, ya. Gimana Silva? Iya, iya. Berarti nanti dimasukkan ke terapi non par saja ya? Maksudnya nanya kesepakatan kelompok aja sih, kalau ini masukin ke non par ya berarti nanti ikutnya non par aja gitu. Iya. Ya, bagaimana yang lain? Apakah setuju nanti berarti ini untuk yang plannya insomnia berarti dimasukinnya ke terapi non-par ya? Ya, makasih Ya. ya. Ya, kasih Silva. Tapi tadi untuk yang plannya yang DRT yang insomnia berarti nanti dimasukinnya ke terapi non-par. Mungkin ada yang udah mencari terkait terapi non-par untuk CHF. Izin masuk, Mbak Ana. Silakan Linda. Untuk terapi non-par pada CHF ini, yang pertama itu ada asupan cairan minimal 900 sampai 1,2 liter per hari. Kemudian yang kedua ini modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan, kemudian pengurangan asupan natrium, dan peningkatan aktivitas fisik seperti kayak berjalan kaki minimal 30 menit. Ya, terima kasih Linda. Jadi untuk yang terapi non-parnya, nah itu ada asupan cairan minimal 900 sampai 1,2 liter per hari, lalu ada modifikasi gaya hidup dan aktivitas fisik ya. Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali teman-teman? Berarti untuk yang asma tadi kan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan kembali ya. Untuk yang anemianya nanti mungkin dicari lagi terkait terapinya, apakah benar bisa menggunakan ESA atau tidak. Lalu untuk yang obat yang omeprazol, lansoprazol itu apakah sudah ada yang tahu atau cari terkait
penggunaan obatnya apakah sudah benar atau belum. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan terkait penggunaan omeprazol dan lansoprazolnya. Lalu nanti untuk yang cetirizine tabletnya juga belum ketemu ya, apakah itu sudah benar apa belum. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait KIE-nya. Izin masuk moderator. Ya, silakan bisa. Mungkin menambahkan KIE ya untuk yang hipertensi dan CHF-nya. Jadi kan seperti yang kita tahu untuk pasien hipertensi itu kan sebenarnya tidak bisa sembuh gitu ya, hanya bisa dikontrol untuk tekanan darahnya begitu kan. Nah, mungkin KIE-nya itu bisa dengan mengedukasi pasien untuk terus mengonsumsi obatnya gitu, untuk agar pasiennya itu taat saat pengobatan gitu. Jadi mungkin diedukasi jadi kayak obat anti hipertensinya itu diminumnya setiap hari begitu, bukan cuma saat ada gejala saja, tapi untuk seumur hidup begitu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Lisa. Terkait yang hipertensi CHF ya, mengedukasi pasien untuk terus mengonsumsi obat agar pasien taat pengobatan. Ya, mungkin karena waktunya sudah mau selesai ya teman-teman, jadi mungkin aku simpulin aja dari yang diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Jadi tadi kita menemukan terkait DRP-nya itu yang pertama ada DRP kebutuhan terapi tambahan untuk yang problematik hipertensi disertai CHF ya. Karena pasien ini baru diberikan pendasarkan, sedangkan di Perpu 2020 itu seharusnya diberi 3 macam obat, yaitu ACE atau ARB, beta blockbuster, dan MRA. Kemudian yang kedua itu kita menemukan masalah pada problematik insomnia. Penggunaan alprazolam ini dinilai kurang tepat karena ke bawah dinilai kurang tepat karena dapat menyebabkan efek sedasi yang kuat dan dikhawatirkan dapat menyebabkan cedera. Nah, untuk plan yang DRP yang kebutuhan terapi tambahan itu diberikan obat candesartan 1 kali 8 mg per hari hingga 32 mg setiap 2-4 minggu setelah pengobatan awal. Lalu bisoprolol 1 kali 1,25 mg per hari dititrasi hingga 10 mg setiap 2-4 minggu setelah pengobatan awal. Lalu spironolakton 1 kali 25 mg dititrasi hingga 50 mg setelah 4-8 minggu. Lalu untuk yang DRP insomnia terapi tidak tepat itu, plannya itu pemberian alprazolamnya dihentikan dan digantikan dengan CBTI ya, yang terapi non-FAD tadi. Lalu untuk yang monitoringnya ke atas. Monitoring untuk yang CHF tadi, kandesatannya dilakukan pemeriksaan susu ginjal, serum elektrolit, lalu bisoprololnya itu diperiksa perburukan ginjal jantung, hipotensi simptomatik atau bradikardie, dan spironolakton itu pemeriksaan susu ginjal dan serum elektrolit pada minggu pertama dan keempat. Untuk yang tadi insomnia-nya, bawah. Insomnia-nya itu, monitoringnya itu terkait efektivitas dari CBTI dilihat dari perbaikan kualitas tidur pasien. Ya mungkin segitu dulu ya teman-teman hasil dari diskusi kita sore hari ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan diskusi kita besok lagi terkait yang tadi kita belum menemukan ya.
Mungkin saya tutup diskusi sore hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita, ya terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.